Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Gebis Temuorang dengan NIM 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS peralatan tambang. Yang pertama itu menjelaskan jenis dan fungsi dari dragline dan electric shovel. Dragline itu merupakan alat yang digunakan untuk menggali, memuat, dan memindahkan material dalam jumlah yang besar seperti pasir, kerikil, tanah, batu bara, atau biji logam. Dragline itu memiliki boom panjang yang bervariasi tergantung pada jenis dragline dan kedalaman penggalian yang diperlukan. Jenis-jenis dragline itu yang pertama itu ada crawler mounted, yang kedua ada wheel mounted, dan yang ketiga ada truck mounted. Di sini ada jenis-jenis dragline. Yang pertama itu ada crawler mounted yang digunakan untuk tanah dengan daya dukung rendah, tetapi kecepatan geraknya rendah dan membutuhkan alat angkut untuk membawa ke lokasi pekerjaan. Yang kedua, truck mounted biasanya dipasang di atas truk tetapi langsung efektif pada daya produksinya. Yang ketiga ada wheel mounted yang kecepatan geraknya itu bisa mencapai 30 mph. Selanjutnya ada electric shovel. Electric shovel itu mesin yang dilengkapi ember yang digunakan untuk menggali dan memuat tanah atau batuan terfragmentasi. Electric shovel juga dikenal sebagai sekop motor, sekop pengupasan, sekop depan, sekop tambang atau sekop tali. Jenis-jenis electric shovel yaitu yang pertama ada hydraulic mining shovels, power shovel, dan 4100 XPG. Ini adalah jenis-jenis electric shovel. Yang pertama power shovel, alat berat yang efektif mengangkat dan memindahkan material berat seperti batuan, tanah, serta bahan tambang. Yang kedua hydraulic mining shovel, alat berat yang digunakan untuk membuat lapisan tanah atas dan biji besi tambang ke truk angkat. Yang ketiga itu 4100 XPC, sekop tali listrik yang cocok digunakan untuk tambang-tambang dengan produksi tinggi. Sekop ini mampu menghancurkan dan mengangkut dukungan di dalam tambang. Berikutnya itu menjelaskan siklus operasi dan komponen dari bucket wheel excavator dan load haul dam. Yang pertama, bucket wheel excavator. Siklus operasi itu penggalian yang menggunakan roda pemotong untuk mengupas bagian tanah yang ditentukan oleh ukuran excavator. Bucket itu berfungsi untuk menampung material yang sudah digali. Yang kedua ada pemindahan. Setelah penggalian selesai, pemindahan material ke conveyor belt atau kendaraan pengangkut lainnya. Material tersebut kemudian diangkut ke tempat penyimpanan atau fasilitas pengolahan lainnya. Selanjutnya ada komponen-komponen dari bucket wheel excavator. Yang pertama ada bucket, yang kedua arm depan, yang ketiga wheel, keempat itu belt conveyor, yang kelima undercarriage, yang keenam ada motor crane, yang ketujuh sling, 8 gantry, dan 9 itu swing circle. Selanjutnya itu load haul dam atau LHD adalah suatu alat angkat pada tambang bawah tanah yang sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan dumping. Mesinnya itu bergerak dengan kecepatan sederhana dan terdiri dari komponen internal dan eksternal. Bagian internal dari LHD itu terdiri dari bucket, mesin kecil, emisi knalpot, profiler panjang dan sempit, diesel knalpot, perangkat perautan, ban dan aksesoris ban, dan sistem ventilasinya. Ini adalah komponen-komponen LHD terdiri dari keranjang, lengan, kabin, sistem pembuangan diesel, mesin utama, kendi anti-clutch atau hidrolik, dan gigi bucket. Ketiga itu menjalankan sistem operasi dari blast holder machine dan belt conveyor. Yang pertama, blast holder machine yaitu operasi pengoboran yang menggunakan perkakas pengoboran batu bangku dan produksi, adaptor seng, peralatan bawah lubang, peralatan penggalian. Peledakan dilakukan dengan menggunakan bahan peledak. Ada zat yang meledak untuk menghasilkan gelombang kejut, berintens tinggi, dan gas dalam jumlah besar yang karena terkurang dalam lubang, mengembang dengan cepat, memasuki retakan kecil yang ada di batu dan menciptakan retakan baru untuk memecahkan batu. B. Belt conveyor. Yang itu pemuatan material yang dimuat itu melalui area pemuatan seperti saluran atau hopper. Kedua itu penggerakan, motor menggerakkan katrol penggerak yang kemudian menarik sabuk. Yang ketiga ada transportasi, sabuk yang bergerak membawa material yang dimuat ke lokasi tujuan. Yang keempat ada pembuangan, material dikeluarkan dari sabuk di ujung jalur konveyor. Yang terakhir ada pembersihan, sabuk dibersihkan di titik pembuangan untuk mencegah penumpukan material. Yang keempat itu menjelaskan fungsi dan komponen peralatan tambang bawah tanah roof bolters. Komponen utamanya itu ada bomb bore atau lengan bor, kepala bor, bolt feeder atau pengumpalan baut, sistem hidrolik, panel kontrol, dan pelat penahan.
Pengunci atap bawah tanah itu digunakan untuk mencegah kecelakaan pertambangan dengan mengamankan atap tambang dan membuatnya tetap berdiri sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.